Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembaga Keuangan Syariah. Apa itu lembaga keuangan syariah? Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menerapkan yang di dalam tata kelolanya ataupun kegiatannya menjalankan berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Lalu apa saja sih prinsip-prinsip syariah itu? Prinsip syariah yang pertama adalah tauhid, nilai-nilai ketauhidan, di mana dijelaskan bahwa prinsip yang pertama adalah ketauhidan, di mana segala sesuatu aturan berdasarkan kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa melanggar dan menjalankan harus sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut. Karena Allah sebagai Rabb kita, sebagai Tuhan pencipta alam semesta, yang berhak membuat hukum, membuat aturan, dan aturan Allah itu adalah aturan mutlak, sehingga kita tidak bisa melanggar aturan-aturan tersebut. Maka yang jadi prinsip pertama adalah tentang ketauhidan. Yang kedua adalah keadilan. Prinsip keadilan yang harus diterapkan di dalam prinsip ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ekonomi yang universal dan komprehensif. Pun demikian dengan keadilan. Keadilan adalah sesuatu nilai-nilai yang universal, diterima di semua tempat, di setiap zaman. Setiap orang pasti setuju dengan prinsip keadilan, meletakkan sesuatu pada letaknya, memberikan hak kepada yang haknya, gitu kan. Tidak ada ketimpangan dan sebagainya. Itu adalah prinsip yang kedua. Kemudian prinsip yang ketiga adalah pelarangan terhadap praktek-praktek riba, goror, maisir. Apa itu riba, goror, dan maisir? Riba sederhananya adalah penambahan terhadap transaksi pinjam meminjam, itu kan, memberikan nilai tambah karena meminjam, maka ada unsur ribanya. Kemudian atau tambahan ya riba itu. Kemudian goror, di dalam transaksi apabila terdeteksi ada goror itu adalah sesuatu yang tidak pasti, tidak jelas, gitu kan. Unsur-unsurnya tidak jelas, misalkan akad-akadnya tidak jelas, maupun praktek-praktek transaksinya tidak jelas. Itu adalah sesuatu yang melanggar terhadap syariat Islam. Yang ketiga adalah maisir. Maisir adalah mengandung unsur perjudian ataupun tebak-tebakan, gitu kan. Kita tidak tahu, kita hanya mengundi nasib, gitu kan. Itu adalah maisir, dan itu adalah praktek-praktek yang dilarang di dalam prinsip ekonomi Islam. Pun demikian di dalam penerapan lembaga keuangan syariah, maka itu pula harus dihindari. Kemudian bagaimana sih sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah? Bermula daripada memahami Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif. Artinya bahwa setiap hal diatur oleh Islam. Pun demikian di dalam masalah muamalah, di dalam iktisadiyah ataupun di bidang di dalam hal ekonomi. Maka prakteknya ekonomi syariah hakikatnya sudah dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam waktu zaman Rasulullah, karena Rasulullah hakikatnya menjalankan perintah Allah dalam semua aspek, dalam sebuah sendi-sendi kehidupan, tidak terkecuali ekonomi. Maka dalam perkembangannya peradaban Islam berjalan hampir 1000 tahun, gitu kan, pasti ekonomi syariah itu dijalankan, gitu kan. Kemudian dalam perkembangannya di dalam dunia modern, ekonomi syariah kembali lagi bangkit lagi, gitu kan, dengan melihat fenomena tentang prinsip tentang tentang ekonomi, tentang teori-teori ekonomi yang berkembang saat ini, yang sebenarnya tidak memberikan rasa keadilan, tidak memberikan solusi terhadap kehidupan. Konsep ekonomi kapitalis, konsep ekonomi Marxis ataupun sosialis, dan Islam itu kembali lagi bangkit. Sekitar tahun 1963 lahirlah yang dinamakan lembaga keuangan di Mesir, gitu kan. Kemudian di tahun 75
lahirlah perbankan syariah yang bersifat global di Arab Saudi, hingga perkembangannya sampai berlanjut masuk pula ke Indonesia sekitar tahun 1990-an, 91, lahirlah bank pertama, bank syariah pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian berdiri sampai sekarang, berdiri Bank Syariah Indonesia BSI. Itu adalah sebuah proses perjalanan yang panjang, gitu kan, dengan beraneka macam suka dukanya, gitu kan, termasuk pertumbuhan regulasinya, penguatan regulasi-regulasi di dalam perbankan ataupun lembaga keuangan syariah. Lalu kita masuk kepada regulasi yang memperkuat tentang ekonomi syariah di Indonesia, ataupun spesifiknya tentang lembaga keuangan syariah di Indonesia. Secara umum, pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia ataupun ekonomi syariah di Indonesia didukung oleh regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Salah satunya adalah tentang berdirinya DSN MUI, gitu kan, Dewan Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yaitu sebuah lembaga di bawah naungan MUI yang mengkaji, yang membuat fatwa, yang membuat aturan tentang tata laksana pelaksanaan aturan-aturan ekonomi syariah, muamalah syariah di Indonesia, gitu kan. Di samping itu juga dari sisi pemerintahnya adanya OJK yang memberikan kemudahan dalam pendirian, dalam wewenang pengawasan dan sebagainya, gitu kan. Dari sisi pengawasan, sisi keuangannya, dari sisi syariahnya ada DSN MUI, yaitu yang melihat sebuah lembaga keuangan itu menjalankan prinsip-prinsip syariah atau tidak, gitu kan. Kemudian bagaimana sih penerapan prakteknya ekonomi syariah di dalam lembaga keuangan syariah? Di dalam lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip ekonomi dalam prakteknya maka melahirkan praktek-praktek transaksi di dalam ekonomi syariah yang kita ketahui, yaitu adanya bentuk-bentuk produk. Pertama adalah produk jual beli di dalam ekonomi syariah karena melarang riba, melarang maisir dan goror. Produk jual beli ataupun dengan akad jual beli, yaitu akad murabahah. Murabahah adalah akad jual beli di mana nasabah ataupun nasabah memiliki keperluan untuk memberi suatu barang, maka dipenuhi oleh lembaga keuangan dengan ijab kabul ataupun akadnya jual beli dari harga barang ditambahkan nilai marginnya yang disepakati, gitu kan, yang transparan dan disepakati, maka terjadilah akad jual beli atau murabahah. Itu adalah akad jual beli. Kemudian akad bagi hasil. Akad bagi hasil itu terdiri dari beberapa jenis akad. Pertama adalah mudorobah. Mudorobah adalah akad di mana adanya sahibul mal dan juga mudorib. Sahibul mal bertindak sebagai pemberi modal untuk memberi modal terhadap sebuah usaha, dan mudorib adalah orang-orang ataupun pihak yang mengelola modal tersebut untuk diusahakan supaya terus berkembang. Kemudian bagi hasilnya disepakati sesuai dengan nisab yang telah disepakati. Kemudian adalah musyarakah. Musyarakah itu adalah bentuk kerjasama juga yang nantinya adalah kepada skema bagi hasil. Hanya saja di dalam musyarakah ini keterlibatan antara kedua pihak memberikan modal maupun berkontribusi di dalam pelaksanaan usahanya, gitu kan. Tidak ada istilah sahibul mal dan mudharib, tapi sama-sama mereka terlibat di dalam musyarakah itu, gitu kan. Dan kemudian akad ijaroh, yaitu akad sewa menyewa. Kemudian ada yang tertinggal tadi di dalam jual beli juga ada akad salam dan juga akad istisna. Akad salam yaitu akad membeli sebuah barang dengan DP dan sisanya dibayar di belakang.
Demikian secara umum mungkin yang bisa dijelaskan tentang lembaga keuangan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.